Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Semoga semuanya selalu sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan penilaian tengah semester. Semoga hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Nah, bagi student yang nilainya belum mencapai target, jangan patah semangat ya, tapi harus tetap bangkit dan terus semangat belajarnya. Dan bagi yang nilainya sudah mencapai target, tolong dipertahankan dan terus ditingkatkan kembali ya. Baik student, hari ini kita belajar tematik 3C subtema 1 tentang aneka benda di sekitarku. Student, tahukah kamu benda-benda di sekitar kita memiliki aneka bentuk? Misalnya, benda berbentuk bulat, persegi, segitiga, lingkaran, tabung, dan tak beraturan. Nah, benda-benda di sekitar kita memiliki aneka warna. Misalnya, benda berwarna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Benda-benda di sekitar kita memiliki aneka ukuran. Misalnya, benda berukuran besar atau kecil. Bentuk, warna, dan ukuran membedakan satu benda dengan benda yang lain. Student, tahukah kamu salah satu benda yang ada di dalam tas Nina adalah penggaris? Penggaris Nina berbentuk persegi panjang. Penggaris tersebut digunakan Nina untuk mengukur panjang benda. Pengukuran panjang sering dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, mengukur tinggi badan, mengukur panjang pita, atau mengukur panjang kain. Nah, alat ukur panjang yang digunakan dalam pengukuran itu bermacam-macam student. Alat ukur panjang yang digunakan disesuaikan dengan benda yang akan diukur. Berikut ini berbagai jenis alat ukur panjang. Di antaranya yaitu penggaris, meteran pita, meteran roll kecil, dan meteran roll besar. Student, tahukah kamu bagaimana kayu diolah menjadi meja, kursi, dan lemari? Mari kita simak proses pengolahan kayu. Jadi, proses pengolahan kayu dimulai dari penebangan pohon di hutan. Hutan yang dapat ditebang pohonnya adalah hutan produksi. Setelah ditebang, hutan tersebut akan ditanami kembali. Batang pohon yang sudah ditebang tersebut disebut kayu gelondongan. Kayu gelondongan itu lalu diangkut menuju tempat penggergajian kayu. Di tempat inilah kayu dibelah menjadi beberapa bagian. Misalnya, ada kayu yang dibuat papan dan ada juga yang dibuat balok kayu dengan ukuran tertentu. Pembelahan kayu dilakukan dengan menggunakan gergaji mesin, sehingga prosesnya lebih cepat. Papan dan balok kayu hasil penggergajian ini biasanya dijual kepada para perajin kayu. Mereka kemudian memanfaatkannya sebagai bahan pembuatan furnitur. Setelah menjadi barang yang siap digunakan, perajin kayu dapat menjualnya langsung kepada pembeli atau toko furnitur. Nah, itu adalah proses pengolahan kayu. Ayo membaca. Student, di halaman 11 ada cerita tentang Tony. Jadi, Tony dan teman-teman ingin bermain kasti. Tony mengajak bermain kasti di lapangan. Sementara itu, Made ingin bermain kasti di halaman belakang rumah. Mereka pun bermusyawarah untuk menentukan tempat bermain kasti. Nah, student, ada yang tahu apa itu musyawarah? Ayo, apa ya? Jadi, musyawarah itu adalah kegiatan berkumpul untuk memecahkan suatu masalah
dan menyatukan pendapat. Dalam musyawarah terdapat nilai kebersamaan, keadilan, dan persatuan. Dalam musyawarah, keputusan diambil untuk kepentingan bersama. Student, peralatan sekolah itu bermacam-macam ya. Ada buku, pensil, penghapus, dan penggaris. Biasanya kita selalu membawa ke sekolah. Benda-benda tersebut terbuat dari bahan yang berbeda loh. Buku itu terbuat dari kertas, sedangkan pensil terbuat dari kayu. Nah, sekarang mari kita simak proses pembuatan kertas. Proses pembuatan kertas. 1. Pohon ditebang menghasilkan kayu gelondongan. Kayu gelondongan tersebut kemudian dibawa ke pabrik kertas. 2. Kayu gelondongan tersebut disimpan beberapa bulan agar lebih lunak. Setelah beberapa bulan, kayu tersebut dikupas kulitnya dan dipotong-potong menjadi kecil-kecil. 3. Potongan kayu tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tangki raksasa untuk diproses menjadi bubur kayu. 4. Pada tahap selanjutnya, pulp atau bubur kayu diberi pemutih untuk menghasilkan kertas yang berwarna putih. 5. Pulp atau bubur kayu kemudian dimasukkan ke dalam mesin pembuat kertas. 6. Setelah itu, kandungan air dalam kertas dihilangkan dengan mesin pres. 7. Setelah kandungan airnya hilang, lembaran kertas digilas untuk mendapatkan ketebalan yang diinginkan. Kertas yang sudah jadi kemudian digulung menjadi gulungan-gulungan besar. 8. Gulungan-gulungan ini kemudian dipotong menjadi gulungan-gulungan kecil atau lembaran kertas. Selanjutnya yaitu ayo membaca. Silahkan baca buku tematik 3C halaman 18 ya. Selanjutnya yaitu kita membahas benda-benda yang terbuat dari bahan kaca, logam, dan karet. Benda-benda yang terbuat dari bahan kaca contohnya seperti akuarium, kacamata, kaca pembesar, dan tempat untuk menyimpan kue. Benda yang terbuat dari logam yaitu seperti panci, wajan, dan cerek. Benda yang terbuat dari karet misalnya ban mobil, alas sepatu, dan pembungkus kabel. Nah, itu adalah contoh-contoh benda yang terbuat dari bahan kaca, logam, dan karet. Nah, student, selanjutnya tahukah kamu apa manfaat dari bermusyawarah? Jadi manfaat musyawarah itu antara lain yang pertama, melatih kita menyampaikan pendapat. 2. Keputusan yang diambil lebih adil karena berdasarkan persetujuan bersama. 3. Masalah lebih cepat selesai. 4. Mempererat persaudaraan. 5. Melatih kita menghargai perbedaan pendapat. Ayo berhitung. Meja makan di rumah Lani panjangnya adalah 150 cm atau 1 meter 50 cm. Tahukah kamu perbedaan satuan cm atau cm dan m atau meter? Satuan panjang itu bermacam-macam. Satuan panjang yang sering digunakan sehari-hari antara lain milimeter atau mm, sentimeter atau cm, dan meter atau m. Perhatikan penggaris berikut ini. Jadi satuan panjang pada penggaris itu adalah sentimeter. Nah, jarak dari 0 ke angka 1 itu disebut dengan 1 cm. Student, satuan panjang juga dapat diubah menjadi satuan panjang lainnya loh. Misalnya 1 meter sama dengan 100 cm, 1 cm sama dengan 10 mm, dan 1 meter sama dengan 1000 mm. Baik, perhatikan contoh berikut ini ya. Jika panjang tali 2 meter 75 cm, pertanyaannya
berapa panjang tali dalam satuan sentimeter. Nah, jadi kita ubah dari meter ke sentimeter terlebih dahulu. Jadi 2 meter itu sama dengan 200 cm, dan 75 cm ini sudah sesuai ya, jadi sama dengan 75 cm. Nah, sekarang 2 meter 75 cm sama dengan 200 cm ditambah 75 cm sama dengan 275 cm. Jadi panjang tali adalah 275 cm. Selanjutnya contoh yang kedua. Panjang papan tulis di kelas adalah 320 cm. Nah, pertanyaannya, panjang papan tulis dalam satuan meter adalah, jadi 320 cm itu kita uraikan terlebih dahulu ya, sama dengan 300 cm plus 20 cm. Karena 1 meter itu adalah 100 cm, maka jadi kalau 300 cm itu berarti 3 meter. Dan kalau 20 cm itu tetap menjadi 20 cm. Jadi 3M plus 20 cm sama dengan jadi 3 meter 20 cm. Cukup sekian materi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.